Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Eh, kita akan melanjutkan pembahasan lebih spesifik lagi tentang satu variabel pertanian yang kini telah banyak ditinggalkan oleh para petani kita. Eh, dan ini menjadi satu titik kunci dalam keberhasilan pertanian. Nah, ini juga merupakan satu titik kunci kegagalan begitu. Wah, Sekarang gagal banyak nih. yang mengalami kegagalan dalam memahami hal ini, akibatnya mengakibatkan kegagalan dalam prosesnya, dalam hasilnya begitu. Nah, eh, kami akan memulai dari pandangan bagaimana Quran menanggapi hal ini, menanggapi variabel ini. Variabel apa itu? Nah, Yaitu adalah variabel waktu. Oh, Bagaimana isyarat di dalam Quran tentang waktu ini dan bagaimana perumpamaannya, bagaimana dapat kita untuk memahami sebagai tentunya orang awam, begitu, karena sifat Quran yang dapat kita eh, dapat kita pahami walaupun kita orang awam begitu. Nah, monggo langsung saja tentang variabel waktu dalam Quran ini, terkhusus kita membahas nanti bagaimana dapat memahami variabel waktu tanam, waktu semai, waktu perlakuan lah begitu dalam tanaman menurut Quran begitu. Ya, monggo silahkan. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi salam sudah saya mengikut pada Mas Ikhlas, ya. Terus kemudian kita akan membahas satu variabel lanjutan dari tazabur Quran kemarin, yaitu adalah variabel tentang waktu, begitu ya, Mas Ikhlas ya. Dan kenapa waktu ini menjadi titik tumpu bahasan kita di konsep pertanian Islami? Waktu ini melingkupi semuanya. Kalau kita melihat beberapa gerbang di pertanian, ada pembahasan tentang tanah, tentang air, tentang apalah, semua itu tidak bisa diproses kecuali kita masuk ke gerbang yang utama, yaitu tentang waktu, begitu ya, Mas ya. Variabel waktu disinggung ketika kemarin kita membahas potensi Quran di surah Ar-Rahman ayat 1-4 tentang bagaimana imbas dari tazabur Quran, dan ayat kelimanya yang berbunyi asyamsu wal qamaru bihusban, yaitu matahari dan rembulan beredar menurut perhitungan. Nah, berarti ketika kita dalam memulai segala sesuatu itu, setelah tahu bagaimana menggunakan Quran dalam satu tema, kita melihat dua variabel utama, yaitu matahari dan rembulan yang beredar menurut perhitungan, yaitu variabel waktu, begitu. Dan kemudian apa itu waktu? Kalau pengertiannya menurut Islam, waktu itu adalah sebuah batasan atau al-asr. Seperti ketika seseorang itu memeras sesuatu, ya seperti secara kain yang diperas seperti ini. Kalau dalam arti fisiknya, ya orang bekerja memeras keringat, dan kemudian setelah habis diperas maka itu menjadi titik tumpu, alias berhenti, kemudian melanjutkan aktivitas yang lain dari aktivitas sebelumnya. Jadi waktu itu adalah sebuah batasan. Nah, wal asri, demi waktu, dalam surat Al-Asr, yaitu adalah penanda atau titik-titik ketika kita melakukan segala sesuatu di awal, pertengahan, dan kemudian menuju pada endingnya. Itu waktu, seperti itu. Wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin,
Sesungguhnya banyak manusia rugi ini karena tidak memperhatikan waktu ini, tidak memperhatikan batasan-batasan ini. Kecuali orang-orang yang beriman, ilal ladzina amanu wa amilus sholihati, yang senantiasa beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yang saling menasihati atau menyuruh untuk berbuat kebaikan dan sabar. Orang saling menyuruh untuk berbuat kebaikan dan sabar. Dan kenapa variabel waktu ini di petani dalam penting? Karena dalam prakteknya pertanian itu ada yang namanya awal menanam, terus kemudian saat menanam, dan kemudian akhir masa tanam. Dibagi menjadi beberapa segmen tanaman. Dan kita hubungkan ke variabel utama dalam isyarat Quran bahwa Allah mengisyaratkan waktu itu dengan matahari dan rembulan. Asyamsu wal qamaru bihusban wa najmu syajarun yasjudan. Dan bintang-bintang dan pepohonan itu atau rembulan dan pepohonan itu bersujud tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Termasuk waktu ini matahari dan rembulan itu merupakan ciptaan Allah yang tunduk patuh pada sunatullah, tunduk pada ketentuan yang sudah ditetapkan Allah, bahwasanya Allah menciptakan matahari dan rembulan itu untuk menunjukkan variabel waktu. Dan ini syarat selain dari petunjuk peredaran matahari dan rembulan, itu adalah di luar dari sistem waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam surah Yasin ayat 37 sampai 40 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muzlimun. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka ialah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Di sini ada kata mustaqor ketika mengisyaratkan tentang revolusi bumi pada matahari, alias ketika bumi mengelilingi matahari itu mustaqor. Kalau di tafsir Al-Misbah ketika menjelaskan tentang surat Yasin ayat 38 ini, kata mustaqor itu adalah berjalan seperti orang berjalan. Ketika orang berjalan atau kita umpamakan seperti orang tawaf itu, kadang ada saatnya berjalan seperti biasa, kadang ada saatnya berjalan itu lambat sekali, dan kadang ada saatnya berlari cepat seperti ini, cepat. Dan ada saatnya ketika mempunyai titik perhentian seperti itu, titik berhenti dan kemudian berjalan lagi. Itu cara pergerakan bumi ketika mengelilingi matahari, dan sama juga ketika bulan mengelilingi bumi. Jadi ketika kita mempelajari biodinamik, nah disinggung istilah ini dalam peredaran bumi, bulan dan matahari. Bulan itu ketika mengelilingi bumi ada yang namanya titik terjauh dan titik terendah, aposi atau perigi. Titik terjauh bumi, titik terjauh bulan ketika mengelilingi bumi itu ya isyarat itu saat berjalannya cepat atau lambat, dan titik terdekat itu saat berjalannya cepat atau lambat, itu isyaratnya mustaqor seperti itu. Atau mustaqor, tajri mustaqor laha, seperti aliran air. Jadi air mengalir ke tempat yang lebih rendah, kemudian naik lagi, kemudian mengalir lagi. Seperti siklus hidrologi itu kan juga mustaqor, aslinya berjalan juga gitu. Di ayat yang lain yang enggak saya singgung di sini, itu cuma mewakili saja ya.
maka kita sepakati dulu peredaran planet itu seperti orang ketika berjalan. Nah, dan kehidupan itu sebenarnya juga berjalan juga, enggak kemudian berlari terus atau konstan seperti jarum jam yang konstan sama seperti itu, tapi enggak gitu. Wal qamara, kemudian ayat selanjutnya di ayat 39 ya, wal qamara qatarnahu manazila hatta atakal urjunil qadim, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan ini merupakan isyarat keseimbangan alam sunatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita mendengar isu-isu bumi menjauh dari matahari sekian derajat, kemudian terjadi fenomena-fenomena aneh di kehidupan, atau isu-isu bulan menjauh dari bumi sekian derajat, kemudian ini pertanda kiamat dan sebagainya, maka kita jangan percaya itu, jangan dipercayai, karena sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak saling mendahului pergerakan matahari dan rembulan dalam menyusun sunatullah untuk kehidupan di bumi ini. Masing-masing berada pada garis edarnya, masing-masing berjalan. Dan ketika kita melihat satu bulan itu dimulai ketika bulan itu baru atau bulan mati. Nah, bulan mati kemudian lambat laun menjadi purnama, dan ketika purnama kemudian kembali lagi menuju ke bulan mati. Itu siklus kenapa kita mengenal satu bulan. Dan kita mengenal satu tahun itu ketika satu kali bumi berevolusi mengelilingi matahari. Nah, itu kita hitung dengan hitungan satu tahun. Dan 12 kali bulan mengelilingi bumi itu sama dengan sekali bumi mengelilingi matahari. Itu menjadi patokan waktu yang utama, seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yunus ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari itu bersinar terang dengan sinarnya sendiri, dan bulan bercahaya dengan memantulkan cahaya dari matahari, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu bulan, waktu hari, waktu satu minggu seperti itu sudah ditetapkan Allah sejak semula di pergerakan matahari dan rembulan. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang ya'lamun, mengetahui, berilmu, dan ingin mengembangkan ilmunya dengan itu. Alias seperti ini. Fenomena pada hari ini ketika kita tidak mengetahui waktu yang sesungguhnya, maka kita akan kehilangan segalanya. Dan ini merupakan konsekuensi berat yang ditanggung oleh seluruh manusia. Betapa tidak kita itu menggunakan kalender bulan itu tidak berdasarkan tanggal 1 itu ketika
bulan mati kemudian sabit menuju ke bulan purnama di tanggal 15. Dan pertengahan bulan itu terjadi setiap tanggal 15. Ketika purnama itu memancarkan sinarnya yang paling terang dan kemudian berakhir ketika setelah tanggal 15 menuju ke tanggal 20-an seperti itu. Sedangkan kita pada hari ini mengetahui kalender Masehi yang menyelisihi pergerakan bulannya. Kalau dari menurut Mas Ikhlas bagaimana itu? Dengan konsekuensi perbedaan kebingungan waktu ini membuat para manusia ya, terutama juga petani juga itu kebingungan dalam menentukan tanda alam. Menurut saya begitu. Seperti halnya contoh gampangnya di tanah Jawa ini sering kita dengar yang namanya Pranoto Mongso begitu. Lah ini petani sekarang menganggap ini sudah tidak lagi relevan begitu. Padahal yang mungkin yang tidak relevan itu ketika si petani ini sudah tidak memiliki satu kemampuan membaca tanda alam berupa Pranoto Mongso itu. Begitulah salah satu jalan untuk mengembalikannya menurut saya dengan pemahaman melalui kalender Hijriah ini atau dengan petunjuk Quran ini begitu. Karena petunjuknya begitu jelas lah begitu, dan orang awam pun dapat menerima satu pelajaran begitu dari Quran begitu. Nah seperti tadi dalam surat Yasin ketika perumpamaan mustaqor itu atau berjalannya bulan itu disamakan dengan fase tandan kurma atau tandan suatu tanaman yang mulai dari kuncup sampai tuanya, menurut saya itu satu isyarat penting atau bisa kita tadaburi lah begitu. Kita dapat memahami satu pergerakan bulan itu dengan melihat fase tanaman itu gitu, fase pembungaan tadi, kecepatannya, perubahan bentuknya, terus terjadi perubahan bentuk apa, perubahan kimia apa begitu. Nah, itu bisa kita tarik ke dalam satu ilmu tentang bagaimana fiksasi unsur lah dalam tanah, dalam tumbuhan sendiri, metabolisme tumbuhan terhadap pengaruh gravitasinya bulan, pengaruh tanda-tanda alam dari langit begitu. Menurut saya itu jadi satu titik poin penting kenapa kita harus mentadaburi hal ini gitu. Kita harus menerapkan hal ini. Ya, monggo. Ya, begitu juga ketika kita masuk ke tanggal 1 Ramadan ya. Ya. Kenapa di tanggal 1 Ramadan itu kita merasa lebih bersemangat? Ada euforia yang berbeda dari dibanding bulan-bulan sebelumnya. Yang semangat itu sebenarnya itu juga dirasakan oleh orang-orang non-Islam yang tahu, oh ini Ramadan ini bulan yang diistimewakan di umat Islam gitu ya. Karena memang di tanggal 1 itu adalah ketika bulan itu fase sabit ya. Fase sabit menunjukkan hilal, maka itu adalah isyarat untuk berlari atau menyegerakan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembacaan Qur'annya itu kan dimulai pada surah Al-Baqarah yang memiliki ayat yang banyak sekali itu ya. Nah, itu kan isyarat kalau kita memulai pada aktivitas di tanggal 1 itu aktivitas yang ya sangat produktif gitu ya. Produktif, tanggal 2 kemudian produktif
dan kemudian sampai ke pertengahan di bulan purnama itu memang puncak energi di situ. Gravitasi bulan itu ada kaitannya dengan tanaman. Tanaman itu ketika tumbuh, kenapa dia bisa tumbuh di situ? Ya ada pengaruh gaya tarik bulannya di situ. Nah, ketika mulai menanam di tanggal 13 yang sudah memindahkan bibit di menurut petunjuk biodinamik tanggal 13, kemudian saat purnamanya itu ya bibitnya bisa ditarik oleh gravitasi rembulan. Itu ada alasan kenapa di air laut itu mengalami pasang dan di akhir bulan itu mengalami surut seperti itu, surut. Ya seperti bulan ketika kehilangan energinya akibat menuju ke bulan baru ya surut seperti itu. Dan tanaman pun juga memiliki kalender yang sesuai dengan sunatullah, seperti isyaratnya di surah Al-An'am ayat 96 sampai 97 yang berbunyi Faliqul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dzalika taqdiru. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir setiap makhluk sekecil bakteri atau sebesar gajah atau sekecil tanaman jamur atau sebesar mungkin tanaman beringin, tanaman padi, semua tanaman itu takdirnya sama dengan perhitungan waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pun juga seperti itu. Jadi tidak menggunakan waktu buatan sendiri. Huwa wallazi ja'alakumun nujuma litahtadu fiha fi zulmatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan kita dalam ilmu geografi mengetahui bahwasanya matahari merupakan bintang di tata surya. Itu petunjuk untuk kita dalam melakukan segala sesuatu. Ketika kehidupan dimulai pada saat waktu subuh dan kemudian pada tengah hari, di siang hari, ketika matahari sedang terang-terangnya itu kita produktivitasnya mulai dari pagi sampai siang, kemudian siang menuju ke sore itu seperti ketika bulan purnama menuju ke bulan baru di tanggal 15 sampai ke 20-an, kemudian 29 kita menghentikan aktivitas atau mengurangi sebagian aktivitas. Ya itu memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita berada di sore hari seperti ini. Sore hari merupakan waktu bagi burung-burung untuk pulang ke sarangnya masing-masing setelah membawa hasil tangkapan. Itulah waktunya bagi ya setiap hewan yang berkeliaran kemudian kembali ke sarangnya. Itu ayam misal kembali ke sarangnya, kalau ada yang ketinggalan maka mengalami rabun senja, tidak bisa melihat. Ya itu emang variabel waktunya seperti itu. Dan kadang manusia yang bahkan tidak mengindahkan variabel waktu. Ini bisa direplikasi di setiap, bukan hanya di setiap harinya aktivitasnya, di setiap bulannya juga seperti itu. Nah, di akhir bulan ketika gravitasi bulan itu mengalami penurunan drastis, maka kita akan menyaksikan batang-batang yang lapuk dan buah-buah mungkin yang sudah kopong di atas pada berjatuhan, atau daun-daun yang berguguran. Nah, ketika manusia itu terlambat memotong dahan-dahan yang sudah lapuk seperti itu dan kemudian terjadi hujan yang sangat deras, maka mungkin ke tanggal 1 atau 2-nya itu pohon bisa ambruk karena tidak ada air di situ, lapuk, tidak dipotong. Setelah dipotong maka banyak pohon ambruk di situ. Ya seperti fenomena hari ini. Nah, ketika manusia tidak bisa melihat waktu, banyak pohon-pohon yang tumbang tidak bisa dirawat
karena mengalami pelapukan yang seharusnya bisa kita rawat. Atau ketika petani malah mulai menanam di akhir bulan, padahal tidak ada gravitasi bulan. Nah, sehingga yang terjadi tidak ada air yang naik dan bibit mengalami pembusukan. Dan kemudian dilanjutkan ke tanggal 1-2 yang seharusnya itu untuk penyiapan lahan di petunjuk biodinamik, tapi malah penanaman lagi. Itu hasilnya beda ketika kita melihat variabel waktu ini dengan sebaik-baiknya dan mengepaskan dengan kalender tanam yang ada. Nah, kalender tanamnya seperti apa ya nanti kita bisa bahas di next. Tapi pentingnya ini ya kembalikan waktu itu menurut garis edarnya berdasarkan matahari dan rembulan. Ketika kita kehilangan variabel waktu dalam hati kita, maka itu seperti hadis Rasulullah yang mengisyaratkan tentang Dajjal yang menguasai waktu, sehingga sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti hari-hari yang seperti biasanya, mungkin sehari seperti sangat singkat sekali gitu. Nah, sedangkan kita kalau mempelajari bulan ada titik terdekat dan titik terjauh, maka sebenarnya tidak ada yang namanya hari itu semakin cepat atau hari itu melambat seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Hari itu sebenarnya konstan tetap berdasarkan aktivitas penunjuk waktu, yaitu matahari dan rembulan. Dan kita rugi, sangat rugi luar biasa ketika kita menggunakan kalender yang di luar dari perhitungan tetap matahari dan rembulan. Kita menambahkan jumlah hari menjadi 31, padahal harusnya ketika bulan itu sudah tidak ada, kemudian ada hilal, maka itu masuk ke tanggal 1. Itu sangat rugi, nanti bisa mengacaukan seluruh hitungan waktu yang ada. Dan konsekuensinya bisa kita lihat pada bulan Februari, kenapa tanggalnya 28 atau kadang malah 29 setiap 4 tahun sekali, ya karena perhitungan waktu yang sudah ditetapkan sejak berabad-abad yang lalu itu ternyata mengalami pergeseran, sehingga petani pun kehilangan perhitungan untuk menentukan musim. Pergeserannya sangat jauh sekali lah. Kemudian mereka menambahkan 1 hari nih, namanya tahun kabisat seperti itu. Padahal tidak ada yang namanya kabisatan, tidak ada yang namanya waktu itu berkurang atau bertambah. Nah, seperti itu, Mas Ikhlas. Nah, ya dapat kita simpulkan bahwa poin kita hari ini adalah mulai kita harus membuka mata, melihat kembali sunatullah itu, bagaimana keberjalanan sunatullah itu, dan kita harus mulai memahami, mulai membuka mata bagaimana cara memahaminya begitu. Nah, dalam pertemuan depan kita mungkin akan menjelaskan bagaimana cara kita memahami ini dengan teori yang sudah ada, tentunya dapat kita pahami, dan kita tunjukkan bagaimana kita membuat satu jadwal penanaman begitu. Ya, terima kasih. Kita dapat lanjut video ke depan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.